Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Charles Osgood, seorang penulis, komentator TV dan juga pemusik, menceritakan sebuah kisah tentang dua orang wanita yang mengalami keterbatasan secara fisik akibat penyakit stroke yang mereka derita. Wanita yang pertama bernama Margaret mengalami kelemahan di sisi tubuh kirinya. Sedangkan wanita yang kedua bernama Ruth mengalami kelemahan di sisi tubuh kanannya akibat stroke yang dialami. Kedua orang wanita ini adalah pianis, pemain piano, tapi akibat penyakit mereka tidak bisa bermain lagi. Suatu kali mereka dipertemukan dan diminta untuk bermain secara bersamaan. Di depan sebuah piano yang besar, mereka duduk berdua menghadapi alat musik itu. Yang satu menggunakan tangan kirinya, yang satu menggunakan tangan kanannya. Dan mereka memainkan sebuah musik yang begitu indah dan harmonis. Kalau kita bekerja bersama-sama, maka seringkali pencapaian kita akan begitu baik dan indah. Begitu juga dalam pekerjaan pelayanan, dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, kita perlu bersama-sama bekerja. Dalam Lukas 10 ayat 2 ini tertulis, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, agar mereka berdoa, meminta kepada siapa saudara? Kepada Tuan yang empunya tuaian. Siapa yang empunya tuaian? Siapa yang empunya jiwa-jiwa? Tidak lain adalah Tuhan, Allah kita. Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja di atas segala raja. Terlalu banyak jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Pada saat ini saja ada sekitar 8 miliar lebih penduduk di dunia. Namun sayangnya, tidak begitu banyak orang yang berkecimpung dalam tugas pekabaran Injil. Mungkin jumlah pemain bola di seluruh dunia, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pekabar Injil. Saat ini saja ada sekitar 265 juta pemain sepak bola di seluruh dunia, mulai dari tingkat amatir sampai profesional. Kembali kepada apa yang dinyatakan di dalam ayat ini, kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Kita perlu orang-orang lain untuk bersama-sama melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Kalau hanya kita sendirian yang bekerja, maka kita tidak akan mampu. Sebab kita terbatas dalam berbagai hal, terbatas dalam waktu, terbatas dalam hal tenaga, dan juga kita mempunyai keterbatasan soal tempat. Ada jiwa-jiwa yang tinggal di kota, ada yang di desa, ada yang di pedalaman, ada yang tinggal jauh di lepas pantai, ada orang-orang yang sulit untuk dijangkau. Kita juga terbatas dalam hal bahasa. Dan itu sebabnya kita butuh orang-orang lain untuk bekerja di ladang Tuhan. Fokus kita dalam melayani Tuhan adalah Tuhan, bukan diri kita.
Jangan mendirikan kerajaan kita sendiri, tapi dirikanlah kerajaan Allah di bumi ini. Jangan iri hati dengan orang lain yang sama-sama bekerja di dalam pelayanan. Kita semua adalah kawan sekerja di ladangnya Tuhan. Mari berdoa, minta agar Tuhan membangkitkan lebih banyak lagi orang untuk melayaninya di tengah-tengah dunia dalam situasi akhir zaman ini. Dan mari bekerja bersama-sama. Jangan saling menjatuhkan, tapi saling membangun dan mendorong untuk melakukan pekerjaan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan agar lebih banyak orang mendengar akan nama Tuhan Yesus dan menjadi percaya serta diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan, tuntunan bagi kami, untuk kami bekerja melayani Tuhan dalam fokus yang benar dan bekerja bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan, agar lebih banyak orang mendengar akan nama-Mu Tuhan Yesus dan menjadi percaya serta menerima anugerah keselamatan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dalam kehendak-Mu Tuhan, dan kami menjadi penuai-penuai jiwa dimanapun kami berada, dimulai dari keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang terbaring lemah di rumah ataupun di rumah sakit, yang sedang terganggu kesehatannya, yang sedang dalam pergumulan, persoalan, yang terikat, terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Lawatlah setiap kami. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan-Mu ya Tuhan yang ajaib, dan mujizat-Mu yang heran atas setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.